A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Surat An-Nisa ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Walladzani, bahwa dua orang laki-laki, ya'tiyani yang melakukan keduanya, ya'tiyaniha yang melakukan keduanya kepada itu fahisyah. Fahisyah yakni kejahatan, maksudnya fahisyah di sini mufassir menjelaskan az-zina awil liwat, perbuatan zina atau perbuatan liwat. Kedua-duanya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang keji. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang paling aku takuti atas umatku adalah perbuatan kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu ya perbuatan liwat. Laki-laki ya berbuat berbuat liwat kepada lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe. Eta perbuatan kaum Nabi Lut. Itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ya. Liwatnya ngadubur, lalaki ngadubur ka lalaki, awewe ka awewe. Eta perbuatan yang dicela, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Ada empat golongan manusia, dia pagi-paginya dalam murka Allah, sore-sorenya dalam murka Allah. Ini orang selalu mendapatkan murka Allah. Ada empat golongan manusia, di pagi harinya dimurkai oleh Allah, sore harinya dimurkai oleh Allah. Qultu manhum ya Rasulullah, aku berkata, Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Orang-orang yang ketika pagi-paginya dimurkai oleh Allah, datang waktu sore dia tetap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, yaitu kaum laki-laki yang menyerupai kepada kaum wanita. Itu dilaknat oleh Allah. Allah murka kaum laki-laki yang menyerupai kepada kaum wanita. Enggak boleh, laki-laki tetap laki-laki, jangan menyerupai kaum wanita, enggak boleh, dilarang oleh agama, ya. Wal mutasyabbihatu minan nizari birrijal. Yang kedua adalah kaum wanita yang menyerupai kepada kaum laki. Geus we awewe, asli we awewe tong make hayang kaos lalaki. Ya. Itu dimurkai oleh Allah. Allah murka kepada kaum wanita yang menyerupai kepada kaum laki. Enggak boleh kaum perempuan niru-niru kayak laki, mutasyabbihun. Yang ketiga, walladhiyatil bahimah, orang yang mendatangi binatang. Dia bersetubuh dengan binatang, itu dimurkai oleh Allah. Haram hukumnya. Ya, haram hukum bersetubuh menyetubuhi binatang. Yang ketiga,
Walladziyati rijal, yang keempat, orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang menyetubuhi kaum lalaki bogoh jeung lalaki, bersetubuh dengan laki-laki, atau dia menyetubuhi duburnya kaum laki-laki, itu haram hukumnya. Hadas ya, perbuatan liwat hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 golongan mereka jika tidak bertaubat, mereka ketika masuk pagi-pagi di dalam murka Allah, masuk sore hari dalam murka Allah. Seperti itu hidupnya selama-lamanya, seperti itu di dalam murka Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak bertaubat ya. Jadi di antara larangan Allah yang diharamkan oleh Allah adalah perbuatan liwat, mendubur ya, laki-laki mendubur kepada laki-laki, perempuan mendubur kepada perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki, itu larangan Allah, itu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalaki ngadubur sanajan ka pamajikan sorangan, tapi lain tina parantina, contohnya dari apa? Belakang kepada, bukan dari depan tapi dari belakang dia ya, yang ada di belakang dia masuki, itu hukumnya haram meskipun kepada istri sendiri. Sok sanajan ka pamajikan sorangan ngadubur, hukumnya haram, tidak boleh ya, dilarang oleh Allah, dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawat. Allah melaknat kepada 7 golongan manusia dari makhluk Allah, dari atas 7 lapis langit Allah laknat mereka. Wa raddada la'nah ala wahidin minhum salasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kata laknat kepada seorang dari mereka 7 golongan dengan 3 kali laknat. Wa la'ana kulla wahidin la'natan takfih. Dan Allah melaknat kepada setiap satu dari 7 golongan tersebut dengan 1 laknat yang cukup kepadanya. Qala mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lut. Rasulullah SAW bersabda, dilaknat orang yang berbuat kepada perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu menduburi ya, homoseks atau lesbian, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat orang yang melakukan pekerjaan kaum Nabi Lut. Hati-hati ya, jaga, lihat ya, jaga anak-anak kita, jaga, hati-hati, nggak boleh ya mengerjakan seperti pekerjaan kaum Nabi Lut, yaitu mendubur ya, lesbian, homoseks, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Anak kita, keluarga kita, muslimin muslimat semua dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu diantaranya larangan ya, ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan liwat ya, perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam. Dua orang laki-laki yang melakukan fahisyah, az-zina awil liwat minkum, dari kalian laki-laki, fa'adhuhuma, maka hendaknya mengganggu kalian kepada itu 2 laki-laki, bisabbi wadharbi binni'al, dengan caci maki dan dengan pukulan bin ni'al, dengan sendal. Ini awal hukumnya seperti itu. Awal hukuman bagi orang yang melakukan zina atau melakukan liwat, Allah jelaskan seperti itu permulaan awalnya seperti itu. Tapi ini ayat dinasah, disalin hukuman ini dengan apa? Kalau orang melakukan liwat ya, wa hadza mansuhun bil had in urida bihaz zina. Ini perintah hukuman apa? Fa'adhuhuma bisabbi wadharbi binni'al, ini disalin dengan hukuman had, yaitu
jika dimaksud dengan itu fahisha adalah zina. Kalau orang berbuat zina lalu betul-betul dia melakukan zina, andai kata dia itu betul-betul ikrar mengakui atas perzinahannya, lalu datang ke pemerintah lalu ditetapkan oleh pemerintah bahwa dia berbuat zina, maka hukumannya kalau bukan muhson adalah dirajam, dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia muhsanah pernah melakukan setubuh di dalam nikah yang sah, maka hukumannya dirajam. Ya, hukumannya dirajam. Hukuman Allah untuk orang tersebut dirajam, yaitu dibaledogan, digalikan tanah sampai leher lalu dilempar dengan batu sampai mati. Itu hukumannya, ya. Jika dimaksud dengan itu fahisha adalah zina. Wa kadza in urida bihal liwat inda Syafi'i, juga jika dimaksud dengan itu fahisha adalah liwat, yaitu mendubur, ya, laki-laki dengan laki-laki. Inda Syafi'i menurut pendapat Imam Syafi'i. Lakinil maf'ulu bi la yurjamu indahu, tetapinya ya yang dikerjainya ya itu tidak dirajam menurut Imam Syafi'i kalau liwat. Wa in kana muhsanan, meskipun dia itu adalah orang yang muhsan, yang pernah berzina. Muhsanan itu orang yang apa? Yang pernah jima atau bersetubuh di dalam nikah yang sah, lalu dia berbuat liwat. Bal yujladu wa yughrabu, bahkan hukumannya adalah dicambuk dan diasingkan. Kemudian wa iradatul liwat, bahwa bermaksud kepada keterangan liwat, makna liwat. Jadi makna fahisyah di sini walladzani ya'tiyaniha itu bisa dimaknai 2 fahisyah di sini. Maksudnya yang pertama adalah zina, atau maksudnya yang kedua adalah liwat, ya. Nah, jika dimaksud liwat, wa iradatul liwat, bahwa bermaksud kepada makna liwat di dalam makna fahisyah, adharu adalah yang lebih jelas. Jadi kata mufassir di sini memaknai fahisyah yang kedua ini walladzani ya'tiyaniha, hak di sini kepada fahisyah maksudnya adalah liwat. Maksudnya adalah liwat. Itu lebih jelas. Bidalil tasniyatil dhamir, dengan dalil tasniyahnya dhamir. Wal awalu, bahwa qaul yang pertama, qala berkata itu qailul awal, arada zaniya wa zaniyata, bermaksud Allah akan itu fahisyah. Makna fahisyah azaniya akan seorang laki-laki yang zina, wa zaniyata dan perempuan yang zina. Wa yarudu tabinuhuma bimin al-muttasilati bidhamiri rijal, dan menolak kepada itu kaul yang pertama, menjelaskannya itu ladzan bimin dengan min al-muttasilati yang menyambung bidhamir rijal dengan dhamir yang merujuk kepada menunjukkan kepada laki-laki, yaitu minkum, ya, dengan lafaz minkum. Wa ishtirakihima, dan berrejengan anak, ya, dan rerejengan anak eta dua lalaki fil adza wa taubatil irad, di dalam gangguan dan taubat dan berpaling. Wa huwa makhsusun birrijal, bahwa itu ishtirak adalah dikhususkan kepada laki-laki, lima taqaddama fin nisa minal habsi. Jadi simpulnya, ya, orang yang melakukan itu liwat, laki-laki dengan laki-laki, itu mendapatkan hukuman. Ada hukumannya kalau dia melakukan pekerjaan tersebut. Hukumannya sudah jelas di dalam kitab, ya, di dalam Quran sudah jelas ditentukan hukuman bagi orang yang melakukan liwat. Orang yang melakukan liwat hukumannya sudah jelas di dalam kitab-kitab para ulama. Jadi hukumnya liwat, hukumnya
haram, ya, hukumnya haram, tidak boleh, ya. Dilaknat orang yang melakukan liwat, kecuali kalau mereka bertaubat, ya. Fa in taba, maka jika bertobat itu dua orang laki-laki, wa aslaha, dan memperbaiki keduanya, al amal akan amal, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kalian dari kedua laki-laki tersebut, wala tudhuhuma, dan jangan mengganggu kalian kepada itu dua laki-laki. Artinya apa? Ya, setiap dosa itu jika dilakukan di dunia, jika ingin mendapatkan ampunan dari Allah harus ditaubati, ya. Kalau kita sudah melakukan dosa, cepat-cepat taubat. Dosa apa saja, masih banyak peluang untuk taubat, untuk bisa diterima taubat, asal benar taubatnya, ya. Selagi kita hidup di dunia, pintu taubat masih terbuka 24 jam, terbuka kapan saja, asal betul-betul taubatnya kepada Allah, ya. Andai kata ada orang sudah melakukan liwat, bertaubat kepada Allah, ya. Bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Andai kata ada orang berzina, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah ampuni dosanya, ya. Karena Allah ini zat yang maha, innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima tobat kepada orang yang bertobat, rahiman, zat yang maha kasih sayang, bihi, kepada orang yang bertobat. Orang yang bertobat disayang oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan putus asa. Kagok ulah make kagok, eureun buru-buru tobat, ya. Allah kacida pisannya kacida pisan welas ka jalma anu tobat. Lamun urang hayang dipika welas ku Allah, kalau kita ingin disayang oleh Allah, ya bertobat. Ya, taubat itu mengundang kasih sayang, hayang dipikanya ku Allah, hayang. Nah, urang kudu tarobat, di mana urang geus ngalakonan dosa, buru-buru tobat. Tah tobat teh ngondang kanyaah kadeudeuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, keluarga kita, turunan kita dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayah untuk bertobat dari segala maksiat, bertobat dari segala keburukan, bertobat dari segala dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil, baik hubungan kepada Allah, dosa yang hubungan kepada Allah, atau dosa yang hubungan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang apa saja yang kita lakukan, terutama pada pagi ini kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menghapus segala keburukan-keburukan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.